setelah saya datang ke Indonesia ini, saya melihat, masyarakat Indonesia ini, saya itu kaget. Misalkan saya itu hadir di diskusi-diskusi kampus ataupun diskusi di luar organisasi-organisasi di luar itu, kebanyakannya narasumber itu ada daripada agama Islam, ada daripada Katolik, nah dan lain-lain lagi. Nah, jadi toleransi di antara Indonesia itu sesama masyarakat dia itu agak kuat gitu, Bang. Nah, itu yang saya agak menarik. Kalau bagi saya, teknik informasi kalau di sana itu, kurang yang orang yang memahami di segi, teknik ataupun di segi digital gini. Salah satunya saya perwakilan juga daripada sana gitu, memikul harapan. Bisa dibilang kan menjadi unik sebenarnya untuk di Indonesia sebagai negara Islam terbesar di dunia. Tapi di saat yang bersamaan masih bisa menjaga toleransi dan kebersamaan itu. Gini, Bang, karena kami ini kan merupakan persatuan. Tujuan juga membangunkan organisasi itu juga saling bantu-membantu gitu, Bang. Oke, kembali lagi ke Terhubung. Hari ini kita lagi bareng-bareng sama teman-teman dari Patani, Patani dari Thailand yang kebetulan tidak kebetulan kayaknya ya, yang berkuliah di Lampung di Indonesia yang tergabung di dalam organisasi PMMPI. Nah, mungkin bisa memperkenalkan diri dari sebelah kiri saya, nama dan apa itu PMMPI? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Samoh. Kuliahnya di UIN Radin Intan Lampung di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, ngambil jurusan Manajemen Dakwah. PMMPI itu adalah organisasi apa itu, Sul? Kalau PMMPI itu ringkasan dari Persatuan Mahasiswa Melayu Patani di Indonesia, Bang. Jadi PMMPI ini berdirinya di 2009 dan diresmikan di 2012, Bang. Di 2012 itu diresmikan. Jadi PMMPI ini bertujuannya membina dan membangunkan mahasiswa-mahasiswa Melayu Patani yang berada di Indonesia ini, supaya dia ini bisa memperkembangkan diri dia dan juga bisa membangunkan masyarakat-masyarakat Patani. Oke. Sejauh ini sekarang anggotanya sudah ada berapa? Kalau sekarang ini sekitar 27 orang, Bang. Oh, yang ada di Provinsi Lampung? Ya, yang ada di Provinsi Lampung. Oke, tapi kalau untuk tersebar di Indonesia ada banyak ya? Kalau mahasiswa Patani itu di seluruh Indonesia itu, kalau sudah terbentuk sebuah organisasi itu sekitar 18 delegasi, Bang. Baik Pulau Sumatera ataupun Pulau Jawa. Delegasi ini maksudnya provinsi ya? Ya. Oke. Terdiri dari 18 provinsi ya? Oke. Yang di ujung mungkin bisa memperkenalkan diri. Baik, bismillahirrahmanirrahim, izin memperkenalkan diri, saya Azwa Natasha Awehama, sekarang sedang kuliah di Universitas Aisyah Pengsewu, ambil jurusan Teknik Informatika TI. Oke. Berarti panggilannya Tasya ya? Iya. Oke. Tasya sebelumnya kuliah di Lampung awal-awalnya ngerasain ada tantangan besar nggak sih? Ataupun apa gitu yang dihadapi untuk pertama kali saat memilih Lampung sebagai tempat kuliah? Ya, kalau awal-awalnya tantangan yang paling besar bagi saya itu di segi bahasa. Mungkin di sana walaupun kami pakai bahasa Melayu, tapi ada juga yang kayak kalimat yang beda daripada bahasa Indonesia gitu, ataupun nada suaranya beda sama bahasa Melayu. Oke, lebih keras orang Lampung nadanya? Hah? Atau pernah ngalamin salah paham nggak soal budaya di Lampung?
Ya pernah, Eee, kayak gelaran gitu dari Mas sama, eee, Pak gitu. oh, Ini panggil ada sebutannya. ceritanya, iya. Oke. Tapi dalam proses, belajar mengajar menjadi masalah nggak di kelas ataupun di lingkungan pertemanan gitu? Kalau pertama kali itu ya ada yang kayak bingung dalam kalimat-kalimatnya gitu, tapi lama-kelamaan kita bisa memahami. Tapi betah di Lampung? Ya alhamdulillah bisa. Terus gimana kalau misalnya apa, karena kan gini, disadari atau tidak, eee, kita mungkin Bangkok kita lebih sering mendengar, Ya, tapi kalau Thailand mungkin banyak yang masih awam untuk mendengarnya, mhm, apa itu. Bagaimana cara kamu menjelaskan kalian ini dari mana dan kalian itu ada di Thailand loh ternyata? iya. Kalau, mungkin kayak kalau ciri khas bagi kami itu, salah satunya bahasa Mmm. dan satu lagi itu pakaian gitu, kayak budaya yang khusus bagi kami di sini. Oh gitu. Iya. Tapi di dalam prosesnya tidak mengalami kesulitan ataupun pada akhirnya, apakah menemukan persamaan? Pernah ketemu sama orang Palembang nggak? Ada yang Heeh, kayak ibu-ibu yang ketemu ke pasar gitu, heeh. eee, terus, ibunya bilang, bahasanya mirip sama mereka gitu. Oh, Terus kami bilang, "Iya kami bahasa Melayu," gitu. oh gitu. Mungkin bisa ke Sul lagi. Jadi, MPI yang untuk di Lampung sekarang, lokasinya berkesetariatan di mana nih? Di Sukarame, Bang. Di Sukarame Ya, ya? Apakah karena mayoritas mahasiswanya itu ada di UIN Raden Intan Lampung atau tersebar di beberapa kampus? kalau sekarang ini, ada 3 kampus, Bang. Kampus yang pertama itu UIN Raden Intan Lampung, terus kampus yang kedua di Kampus Unila, yang ketiga itu di Aisyah Pringsewu, Bang. Kalau misalnya pada akhirnya kan, sudah berjalan berapa lama Sul di Lampung? Kalau saya ini dari 2022 nyampe sekarang, Bang. Berarti kurang lebih mau jalan 4 tahun ya? Ya, tapinya hampir lah, Hampir hampir. hampir, 3 tahun lebih? Ya. Apa kira-kira yang paling kalian ingin pertahankan di Lampung, ataupun apa hal yang kalian pelajari di Lampung yang pada akhirnya pengen kalian bawa lagi, ataupun yang pengen kalian bawa pulang untuk di Patani nanti? Mungkin ini, Bang, kalau kalau ini saya papa latar belakang di Patani dulu ya. Kalau di Patani itu kebanyakannya mayoritas itu Islam ataupun Muslim ya, Muslim. Jadi kebanyakan di segi pergaulan-pergaulan itu di antara pergaulan lah, pergaulan masyarakat itu kebanyakannya lebih kepada arah Islami-Islami gitu. Jadi misalkan ada program ataupun kegiatan lah, kegiatan daripada masyarakat itu kebanyakannya tidak ada gabung daripada agama lain, Bang. Nah, Oke. jadi gitu. Jadi, setelah saya datang ke Indonesia ini, saya melihat, masyarakat Indonesia ini, saya itu kaget. Misalkan saya itu hadir di diskusi-diskusi kampus ataupun diskusi di luar, organisasi-organisasi di luar itu, kebanyakannya narasumber itu ada daripada agama Islam, ada daripada Katolik, nah dan lain-lain lagi. Nah, jadi toleransi di antara Indonesia itu sesama masyarakat dia itu agak kuat gitu, Bang. Nah, itu yang saya agak menariknya, Bang. Jadinya Mmm, saya ingin apa ini, jadinya toleransi maksudnya kesatuan di antara masyarakat sama masyarakat itu walau agamanya berbeda tapi mereka itu tetap aman, tetap jaga apa nih, jaga kestabilan gitu, tidak ada gaduh mhm, gitu. dan tetap harmonis. Ya tetap. Ya, walaupun pada akhirnya, tidak bisa kita pungkiri juga bahwasanya di setiap kedamaian pasti selalu ada gesekan dan lain-lain. Kalau di Indonesia itu ada slogan, semboyan, namanya Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin Mhm, Sul dan Tasya juga tahu, yaitu artinya berbeda-beda tapi tetap satu. ya. Dan memang untuk di Indonesia sendiri, pluralisme itu sangat tinggi dan itu juga yang menjadi salah satu, apa ya, bisa dibilang
kan menjadi unik sebenarnya untuk di Indonesia sebagai negara Islam terbesar di dunia. Tapi di saat yang bersamaan masih bisa menjaga toleransi dan kebersamaan itu. Oh ternyata di Patani belum mungkin ya, bukan tidak ya? Belum. Tapi untuk di Patani sendiri apakah ada persamaan yang signifikan, dengan di Lampung gitu? Apakah seperti orangnya ataupun lingkungannya? Banyak coffee shop nggak kayak di Lampung ya? Bener Lampung ini. Ataupun gimana tuh? Anak mudanya seringnya kemana? Kalau di sini kan seringnya nongkrong, apa, bermain, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi gitu. Kalau di Patani gimana? Kalau di Patani itu, kalau di segi apa nih, segi pergaulan itu agak ini gak terlalu beda juga, Bang, gitu. Jadi ada juga anak-anak muda, berkumpul, ngobrol, santai, juga ada ke warung-warung kopi gitu, biasanya juga ada, Bang. Cuman, apa ini, kebanyakan terkait dengan apa ini, terkait dengan di segi diskusinya itu agak agak apa nih, agak minim sekali gitu. Kalau Indonesia itu kebanyakannya apabila berkumpul, ada ngobrol terkait dengan materi-materinya gitu. Nah, jadi itu yang, agak menariknya. Oke. Tapi di Patani ada universitas kan? Ada, Bang. Oke, walau di lingkungan universitas mungkin kurang ya ataupun gimana kondisinya? Ada juga, ada, Bang. Iya, karena kan pada akhirnya kita coba untuk, bisa menjembatani ataupun menghubungkan antara apa sih yang ada di Patani ataupun di Indonesia, khususnya untuk di Lampung. Iya. Karena ya siapa tahu hari ini kalian belajar ke Indonesia, besok dari Indonesia belajar ke Patani, gitu kan. Atau, bisa mencari apa, peluang-peluang ataupun opportunity yang lain untuk bisa berkolaborasi. Nah, kira-kira gimana caranya Sul ini kan mahasiswa tingkat akhir Iya. di di universitas negeri, Ya. ya kan? Ya terus di saat yang bersamaan juga aktif berorganisasi dan menurut, setelah mendengar beberapa kali kita bercengkrama, ternyata juga sering untuk berdiskusi. Nah, gimana cara manage waktunya, bagaimana cara mengatur waktunya di tengah kesibukan sambil kuliah, berorganisasi, terus apakah udah ada pacar juga? Oh, belum. Dan di saat yang bersamaan juga harus tetap terhubung dengan keluarga yang di Patani. Nah, gimana cara mengelola waktunya itu? Nah, gini, Bang, kalau kami ini berorganisasi ya, datang ke sini itu berorganisasi. Jadi, aktivitas organisasi itu ataupun program organisasi itu kebanyakannya, apabila ingin mengaturkan jadwal-jadwal tahunan ataupun bulanan itu, apa saja yang harus kita laksana itu kegiatan kan, kebanyakan itu kita ini mempertimbangkan, bagaimana mahasiswa itu jadwal kampusnya, Bang. Jadi yang paling utamanya kami ini memprioritaskan kepada kampus dulu, Pak. Nah, jadi apabila kampus itu, sudah kita ini memenuhi, baik di segi perkuliahan, adik-adik itu, gimana mereka itu di segi pemahaman mereka dan juga di segi mereka ini berinteraksi sesama teman-temannya di kampus ataupun sesama dosen itu juga kita memenuhi. Nah, setelah itu baru ada kegiatan-kegiatan secara umum, Pak, terkait dengan organisasi. Nah, misalkan diskusi, terkait dengan, terkait dengan keorganisasi, kepemimpinan gitu, dan lain-lain lagi lah ya, Pak. Oke. Tapi, untuk Sul pribadi, apa yang bisa membikin mungkin sebelum jauh ke situ, 27 orang itu mayoritas perempuan? Ya, banyaknya perempuan, Pak. Paling banyaknya Ya. perempuan. Nah, gimana cara mengatur ibu-ibu ini, perempuan-perempuan ini? Dan kampus mana yang paling susah diatur? Canda yang inilah ya. Oke, gimana cara mengatur dan mengelolanya? Karena mayoritasnya kan perempuan Ya. dan laki-lakinya
yang paling sedikit sekarang? Mungkin, harus memenuhi, tugas asalnya dulu, tugas utama dia itu apa. Jadi, pada asalnya kita datang ke sini itu, mereka ini ingin kuliah pada asalnya. Terus, apabila masuk dalam berorganisasi itu, jadi tugasnya 2 tambah. Yang pertama itu, terkait dengan, kampus, tugas dia itu kampus itu udah pasti. Tapi apabila udah masuk dalam organisasi itu ada juga tugas daripada organisasi. Nah, jadi organisasi itu mengatur ke waktu itu sesuai, sesuai dengan kebutuhan diri dia juga. Nah, misalkan diskusi terkait dengan kewanitaan, peran kewanitaan itu seperti apa gitu. Jadi kalau kalau di segi sulit apa enggak itu kebanyakan enggak, Pak, Oh, enggak, Bang. enggak. Coba kita tanya perempuannya langsung. Kalian sulit nggak diatur? Nah, kalau untuk Tasya sendiri, gimana cara manage-nya? Dan ditambah lagi di saat di tengah kesibukannya menjalankan study-nya, harus tetap juga terhubung kan dengan keluarganya yang ada di Patani. Gimana cara ngaturnya? Ya, kalau bagi saya kan tadi, Kak Zul sudah sampaikan kan, organisasi udah, ngaturkan jadwal, ya dalam 1 tahun itu apa aja yang kegiatan yang kita akan lakukan gitu. Terus kalau biasanya saya, buat planning bulanan, dalam 1 bulan itu apa aja yang kita harus lakukan gitu. Terus, yang satu lagi yaitu to do list dalam setiap hari gitu. Sebelum tidur itu apa aja yang kita akan buat dalam besok hari gitu supaya, besok itu nggak terlalu repot gitu. Ya. Oke. Ketemu sama kawan-kawan di kelasnya rajin-rajin? Apa pada akhirnya kan kita juga berpengaruh terhadap lingkungan kan? Iya Kebetulan di UAP ya, iya. Universitas Aisyah Aisyah Pringsewu, itu tinggal di mana? di asrama. Oh, di asramanya di kampus. Iya, Oke, itu semua untuk internasional atau hanya untuk internasional atau semuanya digabung di situ? semua. Oh, semuanya. Oh, jadi dicampur dengan yang dari lokal juga, dari Indonesia juga? Iya, Oke oke oke. Nah, tadi jurusan Tasya kan teknologi informasi. informasi. Nah, sekarang kan di era digital, di mana, kita yang hari ini berkuliah ataupun menjalankan study-nya, tentu tujuannya itu untuk bekerja orientasinya Iya, ataupun untuk bermanfaat. mmm, Nah, dan untuk bekerja ataupun bermanfaat tadi pasti membutuhkan skill. iya, Nah, skill apa yang kamu pelajarin untuk yang tentu teknik informasi, iya. tapi menurut kamu apa yang di era sekarang yang dibutuhkan sehingga di jurusan kamu itu, apa ya, skill itu yang dibutuhkan untuk bisa diterapkan yang pada akhirnya untuk bisa diamalkan ataupun dimanfaatkan untuk ke petani? Mmm. Kalau bagi saya itu kan TI ya, kalau saya lebih ke editing gitu. Kan kami, biasanya kalau ada kegiatan gini, ada dokumentasi terus, editing jadi video supaya sebarkan kepada, masyarakat di sana bahwa kita di sini, eee, kuliah sambil berorganisasi dan menjalankan tugas, baik, dari, kayak dari, kegiatan yang sudah dilaku di rumah kita, kita lanjutkan di sini juga gitu. Oke. Mmm, Tapi se apa yang bikin kamu menarik sampai pada akhirnya kamu ngambil jurusan teknik informasi eee, di Indonesia? ya. Kalau bagi saya, teknik informasi kalau di sana itu, kurang yang orang yang memahami di segi, teknik ataupun di segi digital gini. Salah satunya saya, perwakilan juga daripada sana gitu, Mmm. memikul harapan gitu ya. Tapi untuk di daerah Tasya sendiri di Pataninya apa di dataran rendah ataupun di dataran, pegunungan atau pantai lebih banyaknya? Apa di tengah-tengah? Kalau saya ini di batasan sama Malaysia gitu, di Narathiwat Oh, nama provinsinya ya? ya, Nama provinsinya Narathiwat. mhm, Itu, pegunungan apa dataran ada laut tidak? ada laut Gunung ada? gunung kurang, Oh, iya bukan tapi gunung, ada itu kan ada. dari alam. Oh,
Berarti sering makan ikan? Sudah pernah ke pantai di Lampung? Udah. Bagusan mana? Apa yang pas ngelihat ke pantai, pantainya ke mana ke Lampung? Eee, kalian Kalianda, yang ada kapal karam ya? Bukan? Ada kapal diam di tepi laut? Nggak ada? Oh bukan. Nah, kira-kira mungkin balik lagi ke Sul. Kan banyak kawan-kawan yang pada akhirnya melihat kalian kan sebagai salah satu contoh untuk kawan-kawan yang dari Patani yang untuk melanjutkan studinya. Nah, kalau Sul selaku yang hari ini perwakilan keluarga lah ya, yang ada di Lampung yang dari kawan-kawan Patani, kontribusi apa yang pada akhirnya bisa diberikan untuk hal paling kecil lah yang pada akhirnya bisa diamalkan, yang bisa dilakukan sama kawan-kawan yang mungkin ingin berorganisasi juga ataupun pada akhirnya kawan-kawan yang dari Patani yang ingin melanjutkan studi di Indonesia? Oke Bang, gini Bang, kalau kami ini kan buat organisasi. Nah, jadi organisasi ini kebanyakan rata-ratanya setiap tahun itu cari generasi baru, cari, sebagai penyambung lah organisasi. Kan kita ini, tinggal di Indonesia terbatas 4 tahun kan depannya. Jadi setiap tahun itu ada cari generasi baru. Nah, jadi kami ini sebelum mahasiswa belum datang ke sini itu kami itu buat perhubungan dengan kampus-kampus. Nah, cari beasiswanya, Bang. Nah, negosiasi sama kampus-kampus, kampus ini ada beasiswa apa saja gitu, beasiswa full, apa beasiswa tidak full. Nah, jadi, kami ini membuat perhubungan apabila dapat beasiswa itu, kami ini tawarin kepada di sekolah-sekolah, di madrasah-madrasah di Patani sana, Bang. Nah, jadi dengan beasiswa inilah mereka ini bisa lanjut kuliah, nah yang ekonominya agak rendah, jadi mereka mereka ini bisa kuliah. Oh, ternyata jaringan itu masih dijaga bahkan sampai kalian selesai studi. Iya, Bang. Tugas kalian sebagai alumni juga harus memastikan bahwasannya, adik-adik tingkat kalian juga bisa melanjutkan studinya. Iya. Oh, Masya. Terus kira-kira sebagai pemimpin, ya kan, Datuk belum belum ya? Sebagai pemimpin yang pada akhirnya, menentukan ataupun merencanakan masa depan. Kira-kira rencana PMMPI ini untuk 5 tahun ke depan itu apa? Yang pada akhirnya bisa membangun jembatan pada akhirnya antara Patani, baik ke Indonesia ataupun ke dunia global. Kalau untuk ke depannya sesuai dengan apa nih, sesuai dengan visi misi organisasi itu kemahasiswaan dan kemasyarakatan, Bang. Jadi, rencananya organisasi itu tetap apa nih, tetap menjalankan visi misinya kemahasiswaan dan kemasyarakatan. Jadi, eee, walaupun era globalnya sudah apa nih, sudah maju, tapi organisasi ini harus tetap membinakan atau mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa petani itu supaya dia ini bisa memperkembangkan diri dia, khususnya pribadinya bisa memperkembangkan dan supaya dia ini bisa membangunkan, masyarakat di rumahnya, di tempat asalnya petaninya, Bang. Jadi gitu, harapannya, tetap kami di sini itu tetap membinakan generasi baru, supaya sesuai dengan, era atau sesuai dengan global gitu, Bang. Oke. Karena ini yang jadi menarik, di mana, banyak yang berkuliah secara internasional, atau kawan-kawan dari negara lain melanjutkan studinya di Indonesia. Tapi masih jarang, eee, apa, mahasiswa ataupun orang-orang yang dari negara lain itu berorganisasi ataupun membuat kelompok resmi seperti PMMPI ini. Dan apa yang ngebuat pada akhirnya, komunitas ataupun organisasi Patani ini menjadi solid, khususnya untuk di Lampung. Padahal yang satu di Pringsewu, yang satu di Raja Basa, tapi kumpulnya di Sukarame, padahal lagi libur semester, ya kan?
Kira-kira apa yang pada akhirnya yang ngebuat tetap solid? Gini Bang, karena kami ini kan merupakan persatuan. Tujuan membangunkan organisasi itu juga saling bantu-membantu gitu Bang, saling lengkap-melengkapnya gitu ya. Jadi, eee, kami ini membentukkan mahasiswa yang membentukkan lingkungan keluarga Bang. Walaupun mereka ini tinggal jauh dari keluarga asalnya Bang, tapi apabila mereka ini datang ke sini, tapi kita di sini juga menciptakan suasana itu bentuk kekeluargaan, Pak. Jadi apabila misalkan saya ini ada keluhan apa gitu, jadi bisa menyampaikan kepada orang-orangnya daripada teman-teman daripada mahasiswa petani yang ada di Lampung ini, walaupun keluarganya jauh, tapi kami itu tetap saling mendukung. Walaupun dia ini agak susah di segi dalam perkuliahan, kami bantu. Nah gitu, jika dia ini kurang di segi pengetahuan, kami memberikan pemahaman. Nah gitu. Oke. Berarti, persatuan Patani dalam bingkai ukhuwah Islamiyah ya, Iya, insyaallah. amin. Oke. Ya, bener nggak Tasya? Ya, coba Tasya. Kira-kira apa yang pada akhirnya kan sebenarnya Tasya juga punya pilihan. Punya pilihan untuk tidak perlulah liburan, pengen jalan-jalan, pengen sama kawan kampus saja. Kenapa masih pada akhirnya aktif dalam organisasi, mengikuti kegiatannya? Tadi saya juga dapat info tadi pagi kalian olahraga rutin, Iya. main voli. Nah, kira-kira kenapa masih mau ngikutin? Kalau bagi saya itu kan awal datang ke sini itu yaitu udah berorganisasi terus, saya rasa, mmm, nggak jadi beban dalam berorganisasi. Kami saling kayak, saling membantu gitu, saling menjaga satu sama lain gitu. Jadi senang gitu. Jadi nggak rasa beban kalau walaupun nggak libur sama teman-teman di sana, tapi di sini, kayak keluarga kita sendiri di sini. Berarti sangat berarti lah, keluarga kedua lah ya. Iya. Oh, ini hati-hati nih. Berorganisasi, berkeluarga beneran nanti, berlingkar dalam bingkai rumah tangga. Ya, tapi kan pada akhirnya kawan-kawan, teman-teman semua melanjutkan studi ya pada akhirnya untuk bermanfaat, untuk bisa eee, bermanfaat untuk dirinya sendiri khususnya, tapi pada umumnya untuk daerahnya ataupun lingkungannya yang ada di petani khususnya. Nah, kira-kira pesan apa yang mungkin bisa disampaikan untuk anak muda petani dimanapun berada yang sedang galau atau eee, overthinking ataupun gundah gulana gitu kan, antara menjaga budaya dan mengejar peluang di luar dari daerahnya, yaitu petani. Nah, mungkin bisa dijawab? Kalau bagi saya itu, saya ingin pesan satu aja daripada tadi, yaitu, jangan terlalu takut untuk mencoba, karena daripada kita mencoba itu kita dapat walaupun nggak terlalu sukses, tapi kita dapat pengalaman daripada kita mencoba itu. Terus, dalam setiap proses itu kita harus ingat, apa itu tujuan kita sebenarnya dalam merantau ke sini gitu. Mmm. Tujuan Tasya apa? Tapi happy di Lampung? Iya, Baik-baik orang Lampung? alhamdulillah. Alhamdulillah, masyaallah. Oh iya, mungkin terakhir bisa disampaikan oleh Sul, apa pesannya? Mungkin pesanan sayanya merantau lah Bang, merantau. Karena dengan kita merantau lah kita ini bisa tahu bagaimana perkembangan perkembangan zaman. Nah, dengan kita merantau. Jika kita ini berdiam diri di tempat halaman kita, kita itu tidak bisa memahami bagaimana budaya-budaya di tempat orang. Nah, jadi pesannya sayanya merantau lah. Ketika kita muda-muda ini merantaulah ke mana-mana saja, dengan kita merantau itulah kita kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Jika kita berdiam aja di tempat halaman kita, kita itu tidak kemana-mana gitu. Oke. Mungkin terakhir untuk Sul, apa arti Indonesia untuk kamu? Karena kamu yang sudah lama, kalau Tasya ini baru. Apa arti Lampung khususnya? Apa Sukarame? Apa UIN?
Arti itu maksudnya, Makna. makna Lampung ya? Iya. Untuk kamu pribadi? Definisi kata Lampung itu apa? Bukan, apa namanya, kesan, seperti makna, apa namanya, makna saya berteman dengan kamu itu adalah menjadi silaturahmi, menambah keluarga, karena kau orang yang bisa dipercaya, seperti itu. Jadi, esensi ataupun kesan apa yang kau rasakan selama kau di Indonesia? Kalau kesan saya kesan saya terhadap kuliah di Indonesia ini, Eee. mungkin Indonesia ini membuatkan diri saya itu, apa nih, perubahan, Bang, perubahan. Sejak dari saya sebelum datang Indonesia itu, dari saya itu belum tahu apa-apa tentang Indonesia, saya itu belum tahu bagaimana lingkungan kampus Indonesia, saya itu belum tahu budaya Indonesia itu seperti apa. Dengan saya datang ke Indonesia ini, khususnya Lampung ini, saya bisa memahami bagaimana budaya Indonesia, bagaimana cara, mereka ini berpendidikan, itu yang menyebabkan perubahan diri saya, Bang, pribadinya. Oke oke oke. Mungkin, itu mungkin lebih panjangnya nanti kita akan berdiskusi lagi, Siap, Bang. di luar lagi. Tolong ajari saya bahasa Patani, ya kan. Karena, pada akhirnya saya merasa bisa berkenalan ataupun bisa bersilaturahmi, dengan teman-teman ataupun kawan-kawan semua, merupakan kesempatan yang melatih saya lagi. Karena kemarin saya berpikir berbicara itu sederhana, tapi ternyata berbicara dan dimengerti itu 2 hal yang berbeda. Dan terima kasih untuk waktu dan kesempatannya untuk Sul, untuk Tasya. Mungkin waktu kita singkat, karena hujan. Malu sama ada Bung Karno di belakang ini, kalau misalnya kita bilang berdiskusi cuman bentar. Karena mereka merancang tokoh-tokoh di belakang ini lama ini ngobrolnya. Kita berceritanya masih cerita. Mungkin ada part 2-nya nanti, insyaallah ya. Ya, insyaallah, Bang. Oke, terima kasih. Mungkin itu, dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.